Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-236, dengan judul Naluri Muda. Langsung ke dalam alurnya. Betapa terlalu percaya diri. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Ouyang Ziyun membalik pergelangan tangannya dan pedang ungu merah sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Ini adalah harta karun tingkat manusia yang tinggi. Esensi sejati membanjiri bilahnya, dan pedang ungu merah mulai mengubah warna tulang yang memutih. Pedang Ouyang Ziyun terpotong, dan suara tangisan hantu terdengar saat pedangnya bertemu dengan tombak Long Yun. Bang! Saat tombak dan pedang bersilangan, gelombang esensi sejati mengamuk, langsung mengesampingkan beberapa tabel. Long Yun bergidik, dia telah merasakan bor dingin yin ke tubuhnya seperti ular berbisa. Tangan kanannya yang memegang tombaknya langsung kehilangan perasaan, seolah-olah itu bukan miliknya. Long Yun mengambil beberapa langkah, wajahnya pucat. Ouyang Ziyun masih duduk dengan tenang di sana, bahkan meja di belakangnya tidak terpengaruh sedikit pun. Kakak laki-laki, kakak magang senior. Kedua pemuda dan gadis di belakang Long Yun bergegas untuk mendukungnya. Namun, begitu mereka menyentuh Long Yun, mereka langsung merasakan kedinginan dan ketakutan. Lin Ming telah memperhatikan semuanya dari samping. Apa yang telah digunakan Ouyang Ziyun adalah pedang tulang mati yang memutuskan kehidupan. Dia secara pribadi mengalami teknik ini dari tangan Zhang Guanyu dan Ouyang Dihua. Ouyang Ziyun memiliki kultivasi yang lebih rendah dan esensi sejatinya kurang tebal dari Ouyang Dihua, tapi, dalam hal mengendalikan kekuatan pedang tulang mati penghancur kehidupan, dia jauh lebih terampil daripada Ouyang Dihua. Ouyang Ziyun ini, meskipun budidayanya tidak pada periode kondensasi puls, kekuatan akasia ilahi-nya berada pada level yang lebih tinggi daripada milik Ouyang Dihua. Ia harus dianggap jenius yang memiliki harga dirinya sendiri. Ouyang Ziyun tertawa, kamu bahkan tidak bisa mengambil pedangku. Mereka yang keluar dari 16 keluarga bela diri hanyalah sampah. Petik 2. Saya pikir 16 keluarga dan 36 negara Anda harus mengadakan pertemuan bela diri mereka sendiri, dan tidak datang ke 7 lembah mendalam untuk mempermalukan diri Anda sendiri. Kalau tidak, nanti Anda bahkan mungkin tidak bisa melewati gerbang gunung. Kalian semua akan menjadi lelucon. Petik 2. Haha, baiklah kata Broter Ouyang. Kotoran tikus ini benar-benar merusak panci sup. Fraksi total telah menaikkan batas usia mereka menjadi 22, dan juga menurunkan ambang sejauh mungkin. Mereka memiliki lebih dari 200 orang yang datang, namun hanya lebih dari 70 orang yang dapat melewati gerbang gunung. Dengan usaha keras, mereka datang ratusan ribu mil ke sini dan masih tidak bisa melewati gerbang. Bukankah itu terlalu lucu? Petik 2. Mendengarkan orang-orang yang tidak bermoral ini mengejeknya, Long Yun terbakar amarah. Dia memberikan teriakan keras, dan esensi sejati melonjak di dalam tubuhnya. Wajahnya berubah menjadi merah keunguan yang aneh, dan retakan besar muncul di lantai di bawah kakinya. Bahkan dindingnya mulai bergetar samar. Mati. Sosok Long Yun kabur, dan dia bergegas seperti hantu menuju Ouyang Ziyun. Dengan kedua tangan di tombaknya, dia menabrak ke bawah. Sebuah cahaya berdarah bersinar keluar dari Long Yun seperti matahari merah yang terbit. Rupanya, ini adalah kemampuan utamanya. Mata Ouyang Ziyun menunjukkan warna yang mengesankan untuk pertama kalinya. Dia menggigit bagian atas lidahnya dan memuntahkan seteguk darah yang menutupi bilah pedangnya. Pedang yang dingin dan bersinar, setelah menyerap darah, berubah menjadi merah darah yang berbahaya. Tengkorak darah pemusnah jiwa. Ouyang Ziyun mengeluarkan raungan tajam seolah-olah jantung dan paru-parunya dicabut. Angin dingin bertiup melalui seluruh restoran, dan vitalitas sepertinya terkuras dari udara.
Tengkorak merah ditembakkan dari bilah pedang, dengan cepat menuju Long Yun. Tengkorak itu membuka mulutnya yang besar. Long Yun berteriak dan menusukkan tombaknya langsung ke rahang tengkorak berdarah itu. Esensi sejati meletus keluar. Namun, setelah itu tengkorak darah benar-benar menelan semua esensi sejati Long Yun dan menggembung seperti balon, lalu menggigit bahu Long Yun. Ah! Long Yun berteriak dengan sedih. Rasanya seolah-olah semua vitalitas darah di seluruh tubuhnya ditarik keluar oleh keterampilan darah ini. Lengan kanannya yang tergigit tengkorak berdarah mulai tampak layu, dan tengkorak berdarah yang menyerap esensi darahnya semakin merah seolah-olah itu meneteskan darah. Kakak laki-laki, kakak magang senior, gadis yang bersama Long Yun berteriak. Jelas, perasaannya terhadap Long Yun sangat dalam. Hubungan mereka mungkin tidak sesederhana saudara dan saudari magang. Ouyang Ziyun melihat reaksi gadis itu dan cahaya menyimpang bersinar di matanya. Dia menyeka mulutnya dengan darah, esensi sejati bergolak di tubuhnya. Dia membayar harga yang mahal untuk menggunakan Soul Severing Blood Skill. Tanpa waktu beberapa hari, dia tidak akan pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, Long Yun telah sepenuhnya ditelan oleh tengkorak berdarah itu. Tubuhnya tergantung di udara, seolah-olah dia terbungkus dalam gelembung darah raksasa. Dia telah kehilangan semua warnanya, matanya menyusut, dan hampir tampak mati. Meski terlihat mengerikan, kenyataannya Ouyang Ziyun tidak pernah berani membunuh sejak awal. Pertemuan bela diri fraksi total akan segera dimulai, dan jika dia membunuh seorang kontestan di depan begitu banyak orang, itu akan sangat buruk. Bahkan jika dia memiliki pendukung di 7 lembah mendalam, dia tidak akan berani melakukannya. Gadis muda itu berharap dia bisa mencabik-cabik Ouyang Ziyun. Tapi, dia hanya bisa mempertahankan alasannya. Dia bukan tandingan Long Yun, dan jarak antara dia dan Ouyang Ziyun bahkan lebih besar. Lepaskan kakak magang senior saya. Ouyang Ziyun dengan sinis menyeringai pada gadis muda itu dan berkata, kamu ingin aku melepaskan kakak magangmu? Hehe, kenapa aku melakukan sesuatu yang begitu murah? Aku kehilangan banyak darah dan vitalitasku untuk menggunakan Soul Severing Blood School, saya tidak akan bisa pulih sepenuhnya selama beberapa hari. Karena pertemuan bela diri akan segera dimulai, ini bukan hanya kerugian kecil bagiku. Petik 2. Gadis muda itu gemetar karena marah, dadanya naik turun. Dia dengan penuh kebencian berkata, apa yang kamu inginkan? Mata Ouyang Ziyun dengan mesum menyapu payudara putih susu gadis muda itu. Dia dengan kasar tersenyum dan berkata, sederhana saja. Berkultivasi ganda dengan saya selama 3 hari sehingga saya dapat memulihkan vitalitas saya. Jangan khawatir, budidaya ganda juga memiliki keuntungan untuk Anda. Kamu, gadis muda itu hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Ouyang Ziyun ini sebenarnya tidak tahu malu sampai tingkat seperti itu. Adik ke-9, jangan bicara omong kosong dengan hewan seperti itu. Ayo pergi dan bunuh dia bersama. 2 anak laki-laki di belakang gadis muda itu tersulut amarah. Mereka mencabut tombak panjang dari cincin spasial mereka. Baiklah, ayo pergi bersama. Mereka tidak bisa menahan amukan ini lebih lama lagi. Esensi sejati keluar dari tubuh mereka. Metode kultivasi mereka identik, jelas. Budidaya mereka berasal dari warisan yang sama dari keluarga panjang. Ouyang Ziyun dengan dingin mendengus, kamu bukan tandinganku. Hei, kami akan bermain denganmu sebentar. Murid berjubah sutra di belakang Ouyang Ziyun berdiri, tersenyum. Mereka berada di puncak penempaan tulang, dan sejak Long Yun dikalahkan, mereka lebih dari cukup untuk menangani ketiga yang tersisa ini. Tiba-tiba, momentum yang mengesankan dari kedua belah pihak meledak, tetapi, keluarga panjang jelas merupakan sisi yang lebih lemah. Mata gadis muda itu berkilat karena kebencian, tapi wajahnya sangat pucat.
Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, pihaknya benar-benar akan kalah. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba mendengar suara mendesis di atas kepala. Seekor ular listrik ungu mengebor tengkorak, membuat lingkaran, dan kemudian dengan peng terdengar, tengkorak berdarah itu meledak menjadi kabut merah. Long Yun jatuh dari udara, tidak sadarkan diri. Kakak magang senior, kakak laki-laki, gadis muda dan dua anak laki-laki berlari untuk menangkap Long Yun. Melihat wajah pucat Long Yun, hati gadis muda itu sakit dan bibirnya bergetar, rasanya seperti ada pisau yang ditusukkan ke dalam hatinya. WHO, tengkorak darah putus jiwa terhubung ke darah dan vitalitas Ouyang Ziyun. Karena tiba-tiba pecah, darah di dalam tubuhnya mulai melonjak dengan gelisah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk. Ouyang Ziyun dengan marah memelototi Lin Ming dan Qin Xingxuan. Karena mereka duduk di sudut yang jauh, dia tidak benar-benar memperhatikan mereka. Kamu siapa? Anda berasal dari keluarga mana? Melihat pakaian Lin Ming dan Qin Xingxuan, mereka jelas bukan dari 7 lembah mendalam. Itulah mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Kami bukan dari keluarga. Kami dari kerajaan Sky Fortune. Qin Xingxuan berkata sambil mengirim pandangan kebencian ke arah Ouyang Ziyun. Terhadap murid-murid dari fraksi Acacia yang menggunakan kekuatan mereka untuk menindas pria dan mengambil wanita, dia menganggap mereka sangat menjijikkan. 7 lembah mendalam adalah sebuah paradoks dengan kebaikan dan kejahatan. Karena perbedaan dalam metode kultivasi 7 fraksi, kepribadian mereka juga sangat bervariasi. Seperti kata pepatah, mereka yang menempuh jalan berbeda tidak bisa membuat rencana bersama. Tidak banyak cinta yang hilang antara 7 tetua agung dari 7 faksi. Bahkan Master Lembah 7 lembah mendalam tidak bisa mengubah ini. Di 7 lembah mendalam, fraksi Akasia terkenal karena benar-benar jahat. Ini karena metode kultivasi mereka, karena sekte mereka mengharuskan seseorang untuk berkeliling dan menjarah wanita untuk digunakan sebagai tungku budidaya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa maju dalam metode kultivasi mereka. Bukan hanya itu, tapi karena murid-murid dari fraksi Acacia memiliki keinginan yang kuat, ini seringkali mengakibatkan mereka menindas pria dan mengambil wanita mereka. Adapun masalah ini, Tetua Agung dari fraksi Acacia telah mengadopsi cara di mana dia diam-diam menyetujui ini selama mereka tidak memprovokasi bencana yang mematikan. Adapun Master Lembah 7 lembah mendalam, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tidak bisa mengendalikan ini. Kerajaan Keberuntungan Langit, haha. Jadi kerajaan Sky Fortune. Di 36 negara tersebut, Sky Fortune Kingdom hanya berada di peringkat tengah. Anda bahkan lebih buruk dari 16 keluarga bela diri. Meskipun Ouyang Ziyun tersenyum kurang ajar, dia berhati-hati di dalam hatinya. Sejak kapan kerajaan Keberuntungan Langit memiliki seniman bela diri berbakat dengan atribut guntur? Seorang seniman bela diri dengan atribut petir memiliki efek menahan terhadap hantu dan hantu, mereka adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Beberapa orang di belakang Ouyang Ziyun tidak tahu bahwa dia telah dirugikan. Mendengar bahwa keduanya berasal dari kerajaan Keberuntungan Langit, mereka tertawa. Saudara Ouyang, Anda tidak perlu mengambil tindakan, kami sudah cukup untuk menangani mereka. Kedua seniman bela diri udik negara ini berasal dari kerajaan Sky Fortune dengan hanya budidaya penempaan tulang sepele namun berani bertindak begitu merajalela. Ngomong-ngomong, kulit gadis kecil itu terlihat cukup bagus. Ah, saudara-saudara, mari kita bantu dia agar saudara Ouyang dapat mengembangkan tingkat sempurna dari lapisan keempat kekuatan Akasia Ilahi. Petik 2. Mendengar mereka memiliki ide pengecut terhadapnya, Qin Xingxuan menjadi sesak napas. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Tetapi pada saat ini, Lin Ming menahan pedang Qin Xingxuan dan berkata,
biarkan aku yang menangani ini. Saat dia merilekskan tangan pedangnya, Qin Xingxuan menggigit bibirnya dan berkata, aku bisa menghadapi bawahan itu, tapi aku tidak percaya diri melawan bocah Ouyang itu. Tetap saja, saya tidak akan memiliki masalah melindungi diri saya sendiri. Mendengar kata-kata Qin Xingxuan, Lin Ming sedikit terkejut. Ouyang Ziyun memiliki kekuatan seniman bela diri kondensasi puls menengah biasa. Jika Qin Xingxuan mampu melindungi dirinya dari dia, itu berarti dia memiliki kekuatan seniman bela diri kondensasi puls awal puncak. Kemajuannya terlalu cepat, bakat kelas 6 terlalu abnormal. Dia masih menekan pedang Qin Xingxuan dan dengan percaya diri tersenyum padanya, jangan khawatir, aku akan bertarung kali ini. Lin Ming mengatakan dia akan bertarung, tetapi itu tidak berarti dia akan menggunakan kekerasan. Baginya, ini hanyalah momen pertarungan karena keadaan. Tidak perlu melakukan kekerasan. Murid playboy dari Sky Fortune City, terutama junior dari keluarga besar bela diri, sering datang ke restoran atau rumah bordil karena kata-kata yang salah atau karena cinta pada wanita. Tindakan-tindakan ini mungkin tampak seolah-olah mereka berasal dari orang bodoh yang tidak berotak dan sombong, tetapi pemuda berdarah panas mana yang tidak pernah didorong oleh dorongan alami dan obsesi mereka terhadap wanita cantik, dan bertindak benar-benar aneh. Meskipun Lin Ming tidak setuju dengan pendekatan ini, dia harus mengakui bahwa dia pernah iri dengan kehidupan yang menyenangkan dan arogan dari para playboy ini. Namun pada saat itu, dia memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Biasanya setiap hari dia akan berada di pegunungan belakang, berlatih seni bela dirinya hari demi hari seperti siksaan tanpa akhir. Kehidupan semacam itu membuatnya benar-benar terisolasi dari ini, tetapi juga terisolasi. Naluri mudanya telah ditekan selama bertahun-tahun, dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan wanita yang disukainya. Dia ingin bertarung untuk Qin Xingxuan. Episode ke-237, dengan judul Jenius Kekuatan Jiwa. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming berdiri di depan Qin Xingxuan, lalu perlahan meletakkan mangkuk di tangannya. Saya baru saja mendengar beberapa saat yang lalu bahwa Anda ingin menyapu 36 negara. Saya sangat menantikannya. Karena saya berdiri di sini, mengapa Anda tidak mencoba menyapu saya? Petik 2. Haha, bocah konyol ini benar-benar mengira dia adalah sesuatu. Saudaraku, mari kita penuhi keinginannya dan singkirkan bocah bodoh ini seperti sampah. Yang berbicara adalah seorang seniman bela diri berpakaian hitam. Dia tidak berpikir dia bisa menang sendiri, tetapi dengan semua orang bersama, dia tidak percaya bahwa mereka tidak akan bisa menangani anak seperti itu. Dengan teriakan dari pria berpakaian hitam, keempat pria itu bergegas keluar bersama. Lin Ming berdiri diam di tempatnya. Tidak hanya dia tidak menghindar, tapi dia bahkan menutup matanya. Seniman bela diri berpakaian hitam tidak tahu persis apa yang Lin Ming coba lakukan, tetapi melihat pedangnya akan jatuh ke wajah Lin Ming, sudut bibirnya melengkung ke atas dalam seringai jahat. Hari ini aku akan membuatmu menderita. Saat serangan mereka akan turun, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya, penglihatannya menyapu. Pusaran hitam itu mekar seperti teratai obsidian yang indah, melahap segala sesuatu di belakangnya. Niat bela diri samsara meletus keluar, dan pada saat ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran empat seniman bela diri. Tubuh mereka langsung bergetar, saat gelombang yang sangat bergolak mengguncang lautan spiritual mereka, kesadaran mereka menjadi berantakan total. Tangan mereka tidak lagi bergerak. Sebaliknya, mata para seniman bela diri menjadi berkaca-kaca dengan cahaya berkilauan gelap, pupil mereka kehilangan fokus. Celepuk-celepuk-celepuk-celepuk. Keempat seniman bela diri itu jatuh ke tanah seperti sekelompok anjing mati, mulutnya berbusa.
Tubuh mereka gemetar seolah-olah mengalami serangan epilepsi. Ouyang Ziyun menatap mereka dengan bingung. Mereka semua telah dijatuhkan dengan sekali pandang. Apa yang telah dia lakukan? Ouyang Ziyun tanpa sadar mengencangkan cengkeraman pedangnya saat dia melihat ke arah Lin Ming dengan sedikit rasa takut merayapi matanya. Mereka yang berada di aula yang telah menikmati pertarungan juga langsung memperhatikan Lin Ming. Dari mana asal bocah ini? Meskipun kekuatan keempat seniman bela diri itu tidak sebanyak itu, mereka masih merupakan seniman bela diri Bon Forging. Mengapa mereka tanpa bisa dijelaskan semuanya jatuh ke tanah? Hal-hal menjadi sedikit menarik. Seorang pemuda dengan budidaya kondensasi puls awal berkomentar saat dia dengan santai menyesap anggurnya. Matanya dipenuhi dengan keingintahuan saat dia melihat Lin Ming. Tidak dapat dibayangkan seseorang dengan kekuatan ini datang dari 36 negara. Terhadap keempat seniman bela diri ini, Lin Ming sudah menahan tangannya. Dia pasti tidak bisa mengubah mereka menjadi idiot. Tapi ini juga cukup bagus. Laut spiritual mereka telah terluka dan mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa minggu, jika tidak sebulan, untuk pulih. Kulit Ouyang Ziyun sangat jelek, seolah-olah dia baru saja menendang pintu besi. Tapi, dia tidak bisa mundur. Ada banyak orang yang mengawasinya di Desert Flower Hall. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka adalah murid dari 7 lembah mendalam. Jika dia ketakutan hari ini, maka orang-orang ini pasti akan mempublikasikan bagaimana dia seperti kura-kura begitu mereka kembali ke faksi masing-masing. Di 7 fraksi, setiap murid bersaing satu sama lain. Fraksi Acaccia secara diam-diam membiarkan murid-muridnya bertindak dengan cara yang mendominasi dan arogan kemanapun mereka pergi. Jadi jika seseorang menjadi pengecut, itu akan sangat memalukan. Ouyang Ziyun menguatkan dirinya dan berkata, "Wah, jangan main-main di depanku. Apa yang kamu gunakan barusan adalah serangan jiwa. Jika Anda ahli dalam metode serangan ini dan perbedaan kekuatan tidak terlalu besar, maka Anda dapat langsung mengiring seseorang, tapi, jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari diri Anda sendiri, maka kemampuan Anda tidak ada artinya. Faktanya, kekuatan Anda hanya akan menjadi bumerang bagi diri Anda sendiri. Tak satu pun dari ini mewakili seberapa kuat Anda." Petik 2. Bagaimanapun, Ouyang Ziyun berasal dari sekte besar, dan dia memiliki sejumlah pengetahuan yang terhormat. Hanya dalam beberapa kata dia bisa menebak untungnya tentang niat bela diri samsara Lin Ming, namun, efek niat bela diri samsara jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkan Ouyang Ziyun, hanya saja Lin Ming belum dapat sepenuhnya berkembang mereka. "Jika Anda bisa menerima serangan saya, maka saya dengan tulus mengakui kekalahan." Saat Ouyang Ziyun mengatakan ini, seluruh tubuhnya dinyalakan dengan api ungu aneh yang membakar di sekelilingnya. Yang aneh tentang hal ini bukanlah karena apinya tidak panas, tetapi menyebabkan angin dingin yang menusuk tulang bertiup ke seluruh ruangan. Setelah angin dingin ini menyentuh meja dan lantai di belakangnya, lapisan es ungu membeku di atasnya. Setelah beberapa waktu, furnitur yang dibungkus dengan es ungu ini berubah menjadi abu, seolah-olah es tersebut dibungkus dengan api panas. Ini adalah teknik yang telah dipahami Ouyang Ziyun setelah mencapai lapisan keempat dari kekuatan akasia ilahi, tombak tulang api ungu. Untuk menggunakannya diperlukan konsumsi esensi sejati yang ekstrim. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya sebagai langkah terakhirnya dalam pertemuan bela diri fraksi total, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain membawanya keluar. Lin Ming berdiri diam dan menyilangkan tangan di punggungnya. Melawan seseorang seperti Ouyang Ziyun, tidak ada gunanya bergerak. Dalam beberapa saat, nyala api ungu yang bersinar cemerlang mulai mengembun menjadi tombak ungu di tangan kanan Ouyang Ziyun. Suara hantu menangis mulai keluar dari tombak. Wajah Ouyang Ziyun menjadi sangat pucat dan pucat. Semua skill dalam, kekuatan akasia ilahi,
adalah yin ekstrim dan sangat dingin. Menggunakan gerakan apapun membutuhkan konsumsi esensi dan darah yang besar, itulah sebabnya mereka akan mengambil energi yin seorang wanita untuk memulihkan energi mereka sendiri. Untuk Ouyang Ziyun untuk menghasilkan tombak tulang ungu ini sudah batasnya. Dia seperti orang tua kurus yang mencoba memegang beberapa lusin palu besar jin, dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Mati. Ouyang Ziyun nyaris tidak bisa mengeluarkan kata ini. Api ungu tak berujung pada tombak tulang ungu di tangannya bergetar, akan sangat sulit untuk membuangnya saat ini. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah lama menunggumu hingga makananku semakin dingin. Apakah Anda pikir Anda benar-benar bisa membunuh seseorang dengan menggunakan jurus seperti ini? Kamu pasti sudah lama dikalahkan oleh musuhmu." Petik 2. Kamu. Ouyang Ziyun diprovokasi oleh kata-kata mengejek Lin Ming dan hampir kehilangan kendali atas tombak tulang di tangannya. Langkah ini belum siap untuk digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, karena Ouyang Ziyun baru saja menerobos ke lapisan keempat dari kekuatan akasia ilahi, dan sulit baginya untuk mengendalikan tombak tulang api ungu. Jika seorang lelaki tua menggunakan palu godam untuk melawan musuhnya, dia akan membutuhkan beberapa saat untuk mengambilnya. Tidak hanya itu, tapi dia kemungkinan besar akan meleset, dan jika keadaan memburuk, dia bahkan mungkin memutar pinggangnya dan menghancurkan kakinya sendiri. Alasan Ouyang Ziyun menggunakan langkah ini melawan Lin Ming adalah karena dia bergantung pada sikap sombong Lin Ming untuk secara langsung mengambil langkahnya. Seperti ini, dia akan memiliki kesempatan melawan Lin Ming. Kamu tidak berani mengambil langkahku. Ouyang Ziyun mencoba membujuk Lin Ming, hampir tidak berhasil memeras kata-kata ini melalui giginya yang terkatup rapat. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan bahkan berbicara menjadi sulit. Lin Ming tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu. "Mengapa saya ingin mengambil langkah Anda?" Suara Lin Ming baru saja jatuh ketika cahaya hitam melintas di matanya. Pusaran bayangan muncul di matanya, diam-diam menyelimuti Ouyang Ziyun dan menelannya utuh. Bang! Ouyang Ziyun merasa seolah-olah ledakan langsung terjadi di dalam kepalanya. Gambar dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam lautan spiritualnya. Dia sudah mendekati batas kekuatannya, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya tidak gemetar, dia hanya langsung roboh ke lantai. Tapi, tombak tulang api ungu di tangannya telah kehilangan kendali kekuatan jiwa Ouyang Ziyun, dan menghilang. Tombak tulang berubah menjadi awan api ungu dingin yang tersebar ke segala arah. Jika nyala api yang dingin ini padam, mereka akan dapat memusnahkan seluruh restoran. Adapun Ouyang Ziyun yang telah kehilangan kesadaran, dia akan menemui bencana besar. Tetapi pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam terbang turun dari lantai 2 dan melambaikan tangannya. Angin puyuh yang kuat muncul di udara dan menyedot semua api ungu ke tangannya, mengembun menjadi bola ungu tua. Pria berpakaian hitam dengan santai mengayunkan tangannya dan bola ungu gelap itu melesat seperti anak panah, menghancurkan jendela, dan terus terbang ke cakrawala sebelum akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Lin Ming telah menemukan pria berpakaian hitam ini pada awal konflik ini ketika dia muncul di lantai 2. Lin Ming menduga dia adalah seorang master yang bekerja untuk Desert Flower Hall. Restoran ini sangat besar dan terletak di lokasi yang sensitif, bagaimana mungkin tidak ada tuan di sini yang menjaga? Penonton bahkan tidak mengharapkan hasil seperti itu. Mereka telah menunggu untuk melihat bagaimana Lin Ming akan berurusan dengan Purple Flame Bone Lens, tidak ada yang tahu dia telah menemukan pria berpakaian hitam itu. Setelah Ouyang Ziyun kehilangan kendali atas tombak tulang, jika bukan karena pria berpakaian hitam menyelamatkan hari itu, Ouyang Ziyun akan terbakar hitam oleh api ungunya sendiri.
Pria berpakaian hitam itu mengerutkan alisnya saat dia melihat Lin Ming. Kultivasi pria ini berada di puncak alam Hautian, dia tidak jauh lebih buruk dari Qin Zia. Nak, kamu cukup kejam. Jika saya tidak mengambil tindakan tepat waktu, maka Anda tidak akan pernah meninggalkan Desert Flower Hall hari ini. Lin Ming meminta maaf tersenyum dan berkata, senior sudah lama siap untuk mengambil tindakan. Tidak mungkin senior akan membiarkan murid penting dari fraksi Acaccia mati di Desert Flower Hall, jika tidak, masalah Desert Flower Hall tidak kurang dari milikku. Petik 2. Pria berpakaian hitam itu menegang, tidak bisa memikirkan apapun yang bisa menyangkal klaim Lin Ming. Dia hanya mendengus dingin untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Anak muda ini benar-benar marah, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia akan mengambil tindakan. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming tahu dia akan keluar begitu api ungu mulai meluap untuk menyelamatkan situasi. Jika anak ini dapat menemukan saya, dia memiliki beberapa kemampuan. Kekuatan jiwanya harus sangat kuat. Dia mungkin terlahir dengan bakat jiwa kelas 5 yang superior, atau bahkan kelas 6 yang lebih rendah. Kultivasi pria berpakaian hitam itu berada di puncak alam Hautian. Meskipun dia belum mencapai ranah kembali ke asalnya, dia masih tahu beberapa cara untuk menyembunyikan dirinya. Dia telah menahan napas beberapa saat yang lalu agar tidak ditemukan oleh Lin Ming. Pria berpakaian hitam itu mengirim pandangan panjang ke arah Lin Ming sebelum berbalik untuk pergi. Saat ini, para sahabat Ouyang Ziyun sudah mulai bangun. Mereka melihat Ouyang Ziyun terbaring seperti anjing mati di lantai, dan mereka menyusut kembali. Menekan sakit kepala mereka mengambil Ouyang Ziyun dan buru-buru pergi, tidak berani menatap mata Lin Ming. Seniman bela diri sekitarnya semua mengalihkan pandangan mereka pada Lin Ming, ekspresi mereka berbeda. Seorang seniman bela diri yang terampil dalam kekuatan jiwa sangat jarang. Saya tidak pernah berpikir bahwa 36 negara bisa menghasilkan satu dengan bakat yang lumayan. Petik 2. Seniman bela diri yang berbicara berada di periode pulse condensation dan memiliki kebanggaan atas ilmunya. Serangan jiwa yang digunakan pada Ouyang Ziyun bisa langsung mengalahkan lawan yang lebih rendah, tetapi melawan seseorang dengan kekuatan yang melebihi, dengan terburu-buru menggunakan kemampuan seperti itu hanya akan menyebabkan serangan balik. Jangan meremehkannya. Dia mampu menjatuhkan 4 seniman bela diri puncak Bon Forging pada saat yang bersamaan. Kekuatan-kekuatan jiwanya sangat menakjubkan, dia mungkin memiliki bakat jiwa kelas 6. Saya pikir bahkan seniman bela diri pulse condensation awal mungkin bukan tandingannya. Petik 2. Tapi seperti ini, yang paling bisa dia raih adalah peringkat 150 teratas. Dan sebelum itu, mereka sebagian besar adalah seniman bela diri periode pulse condensation awal, dan mereka juga seniman bela diri berbakat yang kekuatannya melebihi kultivasi mereka. Petik 2. Seniman bela diri di Desert Flower Hall sedang mendiskusikan situasi ini dengan transmisi suara esensi sejati. Beberapa dari mereka sudah mulai mencatat penampilan Lin Ming dan bersiap untuk memberitahu keluarga atau sekte mereka. Pada saat ini, di kamar pribadi di lantai 2 Desert Flower Hall, seorang pria berpakaian hitam dengan tenang meminum secangkir anggur. Tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah keributan hebat yang terjadi di bawah beberapa saat yang lalu benar-benar terpisah darinya. Anak laki-laki ini agak menarik. Di depan pria berpakaian hitam itu adalah pria berpakaian ungu, yang budidayanya berada di periode kondensasi puls tengah. Dia membawa pedang sepanjang 4 kaki di punggungnya. Ada banyak pendekar pedang yang bahkan jika mereka memiliki cincin spasial, lebih suka membawa pedang di punggung untuk meningkatkan hubungan antara mereka dan pedang mereka. Episode ke-238, dengan judul Jiang Lanjian. Langsung ke dalam alurnya.
Anak itu mungkin dianggap tak terkalahkan di bawah periode pulse condensation, tapi begitu dia bertemu dengan bakat kondensasi pulse yang sebenarnya, apapun yang dia lakukan akan sia-sia. Seniman bela diri berpakaian hitam dengan santai berkata, namanya adalah Jiang Lanjian, dan dia adalah keturunan langsung dari pendiri fraksi pedang Jiang Yu. Selain itu, dia juga murid langsung jenius kedua dari fraksi pedang 7 lembah mendalam, tepat di bawah Jiang Baoyun. Budidaya Jiang Lanjian sudah berada di periode kondensasi puncak pulse. Dengan kekuatan seperti itu, ia dianggap di antara murid terbaik dari 7 lembah mendalam. Angin pedangku telah mencapai eselon yang lebih tinggi, tidak ada yang tidak bisa saya potong menjadi nihil. Apakah itu obsesi, kehidupan, setan hati, yang juga termasuk serangan jiwa, atau bahkan kekuatan guntur, tidak ada yang tidak bisa ditembus oleh pedang saya. Bahkan jika anak laki-laki itu berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan saya, dia tetap tidak akan menjadi tandingan saya. Bagaimanapun, serangan jiwa bukanlah jalan yang benar. Pada awalnya Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan kekuatan Anda akan tumbuh dengan cepat, tetapi begitu Anda mencapai alam yang lebih tinggi, mereka akan menjadi lemah. Jika Anda melakukan terlalu banyak upaya, itu malah akan menjadi pembatas yang ditempatkan pada kekuatan dan potensi masa depan Anda. Petik 2. Jiang Lanjian dengan tenang berkomentar saat dia dengan tenang meminum anggurnya, menunjukkan detailnya ke orang berpakaian ungu itu. Orang berpakaian ungu itu tertawa. Dia tahu bahwa Jiang Lanjian memiliki visi dunia yang sangat luas, dan tidak ada yang salah dengan ulasannya tentang kemampuan, gaya, budidaya, dan sebagainya. Bahkan penguasa fraksi pedang memuji penilaiannya. Bagaimana mungkin para murid dari 36 negara dibandingkan dengan Anda? Bahkan jika mereka maju ke 100 teratas, itu sudah bisa dianggap sebagai kejayaan terbesar mereka. Jika mereka beruntung bisa masuk 50 besar, itu bisa dianggap sebagai pujian tertinggi bagi leluhur mereka. Sedangkan untuk serangan jiwa, mereka jelas bukan jalur yang tepat, tapi masih lebih baik daripada metode yang tidak ortodoks. Petik 2. Jiang Lanjian tidak lagi berbicara. Menuju 36 negara, jika mereka memiliki kemampuan yang layak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bahkan jika tidak mengikuti jalan yang benar. Ayo pergi, fraksi Acacia paling benci ditampilkan. Sekarang Ouyang Ziyun telah sangat menderita kali ini, kakak laki-lakinya Ouyang Zifeng pasti akan membalas dendam untuknya. Anak muda ini telah membuat dirinya sendiri dalam masalah yang tidak sedikit. Petik 2. Sementara Lin Ming melawan Ouyang Ziyun, Long Yun sudah meminum beberapa susu batu darah untuk memulihkan vitalitas darahnya. Dia telah pulih tepat pada waktunya untuk melihat Lin Ming mengalahkan Ouyang Ziyun. Setelah mengetahui bahwa Lin Ming berasal dari kerajaan Sky Fortune, Long Yun dipenuhi dengan emosi. 16 keluarga kultivasi bela diri juga memiliki kesombongan dan kesombongan tertentu, karena mereka memiliki sumber daya yang melimpah dan warisan independen mereka sendiri. Adapun Long Yun, dia adalah seorang jenius yang luar biasa dari keluarga panjang, namun hari ini, dia benar-benar tertinggal jauh di belakang bakat muda dari kerajaan Sky Fortune. Tidak hanya itu, tetapi apa yang paling tidak dapat diterima Long Yun adalah bahwa kultivasi Lin Ming lebih rendah darinya. Terima kasih. Saya Long Yun, murid dari generasi ke-31 keluarga panjang. Long Yun melangkah ke depan, menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Keluarga kultivasi bela diri kuno sering memperkenalkan diri mereka dengan menyatakan dari generasi mana mereka berasal. Ini juga merupakan cara bagi keluarga bela diri ini untuk memamerkan warisan mereka. Bagi banyak seniman bela diri, agar tidak menunda kultivasi mereka, mereka akan menikah dan memiliki anak pada usia 30 atau 40 tahun.
Jika sebuah keluarga dapat memiliki 31 generasi murid, itu berarti mereka setidaknya harus memiliki sejarah selama 1 milenium. Saya Lin Ming dari Sky Fortune Kingdom. Lin Ming dengan sopan menyebutkan namanya sendiri, lalu pergi untuk duduk kembali di kursinya sendiri. Qin Xingxuan sedang menunggu di sana dan dengan ramah memberi Lin Ming semangkuk besar sup lunas. Baginya, kemenangan Lin Ming adalah hal yang wajar. Tidak menghitung Lin Ming, bahkan Ling Shen akan dengan mudah mengalahkan Ouyang Ziyun itu. Long Yun juga memperhatikan bahwa Qin Xingxuan berada di tahap penempaan tulang tengah. Kultivasi ini, berbeda dengan penampilannya yang muda dan sangat cantik, segera membuatnya terkejut. Gadis muda ini jelas berusia 15 atau 16 tahun, namun dia memiliki kultivasi yang tinggi. Apakah dia juga memiliki bakat yang tinggi? Jika dia tidak mengalami pertemuan yang kebetulan, maka dia mungkin adalah bakat bela diri kelas 6. Apakah dia juga dari kerajaan keberuntungan langit? Kapan kerajaan Sky Fortune memiliki begitu banyak talenta? Beberapa orang di belakang Long Yun juga memperhatikan Qin Xingxuan. Selama beberapa bulan terakhir Lin Ming mengembara di Wilderness Selatan, dia sudah dewasa. Kulitnya menjadi kecoklatan, wajahnya menjadi lebih tajam, dan kehadirannya mengandung tepi gelap. Itu tidak akan terlalu berlebihan bahkan jika seseorang mengira dia berumur 17 tahun. Tetapi untuk Qin Xingxuan, dia memiliki penampilan yang sangat manis dan muda. Ketika mereka seumuran dengan Qin Xingxuan, kultivasi mereka hanya pada tahap mengubah otot. Terutama gadis muda di belakang Long Yun. Setelah dia melihat Qin Xingxuan, perasaan rendah diri dan tidak berharga muncul di hatinya. Lagi pula, ketika dua gadis bertemu, mereka tidak hanya membandingkan kekuatan dan bakat mereka, tetapi bahkan penampilan mereka. Tersesat dalam segala aspek, gadis muda itu hanya bisa menghela nafas berat. Jika dia tahu sebelumnya, maka dia tidak akan datang. Long Yun menyembunyikan keterkejutannya dan mengirim senyum ramah ke arah Qin Xingxuan. Mungkin dalam 5 tahun, gadis muda ini akan menjadi terkenal di 36 negara. Melihat Long Yun tersenyum padanya, Qin Xingxuan hanya menganggukkan kepalanya dengan sopan. Karena Long Yun tidak berniat tinggal, dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal. Saudara Lin, jika kamu pergi ke Huoluo Nation, kamu bisa datang mengunjungi keluarga panjangku. Keluarga panjang saya tinggal di tepi negara Huoluo, di Flower Spirit Mountain. Baiklah, selamat tinggal. Petik 2. Pamitan. Beberapa jam kemudian, fraksi Akasia Seven Valleys mendalam. Puncak gunung tempat fraksi Akasia ditempatkan subur dengan bunga dan tanaman abadi, seolah-olah itu adalah pagi musim semi yang gemilang. Ini karena pendiri fraksi Akasia, Ouyang Sun, telah membayar harga mahal untuk membuat formasi susunan besar-besaran di puncak fraksi Akasia dan mencegah masuknya udara dingin pegunungan. Karena itu, seluruh puncak gunung menjadi hijau sepanjang tahun. Tentu saja, karena formasi susunan ini, lebih dari 10.000 batu esensi murni dikonsumsi setiap tahun. Di negara kecil, jumlah ini sudah cukup untuk membuat keluarga besar bangkrut. Saat seseorang berjalan ke puncak fraksi Akasia, mereka tidak hanya melihat bunga-bunga cantik, tapi juga ada wanita luar biasa dan cantik berkeliaran. Pemandangan ini sangat indah untuk dilihat. Faksi di dalam 7 lembah mendalam dengan wanita paling banyak bukanlah fraksi Sitar, yang terutama menerima murid perempuan, tapi fraksi Acacia. Untuk setiap murid laki-laki dari fraksi Acacia, akan ada 3 atau 4 rekan perempuan. Beberapa dari wanita ini dipaksa, tetapi kebanyakan dari mereka datang dengan sukarela. Cara budidaya dari fraksi Akasia memiliki manfaat yang lebih besar bagi laki-laki, namun jika diterapkan dengan baik akan menguntungkan perempuan. Karena itu,
Ada beberapa talenta kelas 4 yang belum bisa bergabung dengan 7 lembah mendalam sebagai murid, yang lebih suka memasuki fraksi akasia dan menumbuhkan kekuatan akasia ilahi. Dengan bantuan dari fraksi akasia, mereka berharap mereka akan memasuki periode kondensasi pulsa, atau bahkan alam hautian, sebelum penampilan mereka mulai layu karena usia. Jika mereka bisa melakukan ini, mereka akan memiliki puluhan tahun ekstra hidup, dan mereka akan dapat tetap berada di titik terindah dalam hidup mereka. Bagi wanita cantik itu, ini adalah godaan yang fatal. Di antara mereka bahkan ada banyak wanita yang berasal dari keluarga terpandang di 36 negara, status mereka tidak jauh berbeda dibandingkan dengan posisi Bai Jingyun atau Murong Zi di kerajaan Sky Fortune. Jika Bai Jingyun tidak lebih suka mati daripada bergabung dengan Ouyang Dihua, dia akan masuk ke sini dan juga menjadi pendamping di aula ini. Pada sebuah pertemuan di pegunungan, ada sekelompok wanita pembudidaya yang berkumpul. Mereka merayakan fakta bahwa mereka baru saja melangkah ke periode pulse condensation dan mencapai beberapa lusin tahun kemudaan. Kebanyakan dari mereka berusia pertengahan 20-an, ini adalah saat dalam kehidupan seorang wanita saat mereka berada dalam kondisi yang paling memesona dan mempesona. Karena mereka menjaga penampilan mereka dengan baik, dan meminum berbagai macam pil, kulit mereka menjadi lembut dan lembab seperti air. Mereka terlihat tidak berbeda dari seorang gadis remaja yang masih remaja. Tapi saat mereka merayakan, mereka terkejut melihat beberapa murid dari fraksi Acacia buru-buru menggendong seseorang ke atas gunung. Orang ini pucat dan seluruh tubuhnya berkedut, seolah-olah dia penderita epilepsi. Orang yang berkedut itu mungkin, apakah itu Ouyang Ziyun? Seorang wanita mengenali Ouyang Ziyun. Ada beberapa murid masa depan yang menjanjikan bahwa para pembudidaya wanita memberi perhatian khusus. Bagaimanapun, jika mereka berkultivasi dengan para jenius ini, mereka akan memperoleh lebih banyak sumber daya. Jika mereka merawatnya, mereka bahkan mungkin mendapatkan obat ajaib yang akan membantu mereka menembus periode kondensasi nadi. Bagi para wanita ini, racun pil adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Selama mereka memasuki periode pulse condensation, mereka tidak memiliki masalah, bahkan jika kekuatan tempur mereka mengerikan. Benar-benar Ouyang Ziyun. Astaga, bagaimana dia bisa terlihat seperti itu? Wanita lain menutupi mulutnya. Belakangan ini hal-hal sepertinya telah terjadi di fraksi Acacia. Beberapa saat yang lalu, keponakan seorang tetua, Ouyang Dihua, terbunuh. Dan sekarang, Ouyang Ziyun menjadi seperti ini. Saat mereka berbicara, seorang pria paruh baya dan seorang pemuda turun dari gunung. Rupanya mereka telah menerima pesan sebelumnya dan telah turun untuk menerimanya. Begitu pria paruh baya melihat penampilan menyedihkan Ouyang Ziyun, kekuatan jiwanya tersapu dan dia segera memahami kondisinya. Setelah dia dengan enggan memanggil tombak tulang api ungu, dia diserang. Serangan balasan berikut dari serangan itu telah mengubahnya menjadi ini. Butuh setidaknya setengah bulan untuk pulih. Seperti ini, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Ini akan menjadi pukulan besar bagi Ouyang Ziyun. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pria paruh baya ini adalah ayah Ouyang Ziyun, Ouyang Wenzong. Dia adalah sesepuh Xiantian dari fraksi Acacia. Di fraksi Akasia, sekitar 70% tetua memiliki nama keluarga Ouyang. Ini karena mereka adalah keturunan dari pendiri fraksi Akasia, Ouyang Sun. Karena mereka telah memiliki fondasi yang kokoh, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Juga, karena bakat yang mereka warisi lebih baik daripada murid lain, kemungkinan mereka membobol alam Xiantian cukup tinggi. Beberapa murid fraksi Akasia tingkat rendah dipaksa oleh aura kuat Ouyang Wenzong, dan segera merasakan tekanan yang berat.
Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang salah, dan melaporkan apa yang terjadi dengan bibir bergetar. Saat pria paruh baya mendengar beberapa orang menceritakan kisah mereka, matanya bersinar. Seorang pengguna serangan jiwa ahli, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan petir. Dia mampu langsung mengalahkan seniman bela diri manapun dikultivasinya, dan tidak terkalahkan di bawah periode kondensasi Pulse. Petik 2. Ketiga murid fraksi Akasia hanya mencoba untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain, sehingga mereka mencap Lin Ming sebagai orang yang brilian dan misterius, memberinya gelar tak terkalahkan di bawah periode kondensasi pulsa. Menurut pendapat mereka, Ouyang Ziyun sudah menjadi seseorang yang hanya memiliki saingan langka di bawah periode kondensasi Pulse. Jika Lin Ming bisa mengalahkan Ouyang Ziyun dalam sekejap, maka mengatakan tak terkalahkan di bawah periode kondensasi pulsa bukanlah hal yang berlebihan. Dunia ini begitu besar, namun dia berani menyebut dirinya tak terkalahkan di bawah periode kondensasi Pulse. Pemuda itu mendengus, jelas berpikir sebaliknya. Pemuda ini adalah kakak laki-laki Ouyang Ziyun, Ouyang Zifeng, dan budidayanya berada pada periode kondensasi Pulse akhir. Seniman bela diri yang bisa menggunakan serangan jiwa sama sekali tidak berguna melawan seniman bela diri yang lebih kuat. Saya akan mengalahkannya di panggung pertemuan bela diri, dan membuatnya membayar harga yang mahal untuk apa yang telah dia lakukan. Petik 2. Tapi hanya sejauh aturan mengizinkan, jangan mencoba menjadi provokatif. Ouyang Wenzong juga ingin agar Ouyang Zifeng memberikan bayaran untuk putra bungsunya, jika tidak itu akan membuat frustrasi hati Ouyang Ziyun dan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Ayah, jangan khawatir. Saya mengerti. Pada hari kelima sejak Qin Zia dan timnya tiba di kota langit yang mendalam, pertemuan bela diri fraksi total dimulai. 520 murid dari 36 negara dalam 7 wilayah mendalam, 16 keluarga budidaya bela diri, serta fraksi total 7 lembah mendalam, berkumpul di pegunungan langit mendalam dan menunggu untuk memasuki pintu masuk. Dengan begitu banyak talenta muda berkumpul, Lin Ming tidak mencolok di kerumunan. Meskipun dia telah membangkitkan banyak minat pada Desert Flower Hall beberapa hari yang lalu, dibandingkan dengan kondensasi pulsa tengah atau talenta kondensasi pulsa yang terlambat, dia hanya sedikit jenius yang patut diperhatikan, tidak layak menjadi penyebab diskusi luas di antara semua orang. Episode ke-239, dengan judul Biarkan Saya Menggunakan Kolam Serafik. Langsung ke dalam alurnya. Dalam 10.000 mil terus-menerus dari pegunungan langit yang mendalam, area 7 mendalam terletak di tengah. Dikabarkan bahwa pernah ada naga banjir ungu yang telah naik menjadi naga sejati, dan ia mati di sini. Tulangnya terkubur di dalam tanah selama 10.000 tahun dan membentuk pegunungan Vena Naga kuno. Puncak gunung terbesar pegunungan langit yang mendalam adalah pusat dari tempat pegunungan denyut nadi naga ini berada. Karena itu, energi asal langit dan bumi di pegunungan langit yang mendalam sangat kaya. Jika seseorang berkultivasi di sini, mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak urat batu esensi sejati yang terletak di ngarai pegunungan langit yang mendalam yang menghasilkan bukan batu esensi sejati biasa, tetapi batu esensi sejati kualitas menengah, dan bahkan batu esensi sejati bermutu tinggi. Batu esensi sejati berkualitas tinggi ini hanya diberikan kepada murid inti dan sesepuh sekte. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan pernah mendengar tentang mereka, apalagi menggunakannya. Pada saat ini, ada kumpulan bakat muda di area terbuka di pintu masuk pegunungan langit yang mendalam. Karena ada terlalu banyak orang, Qin Zia dan kelompoknya diberi ruang yang lebarnya hanya beberapa meter. Lin Ming dan Ling Shen duduk bersila di tanah, menyetel kondisi mereka. Namun, Zhou Yu dan Liang Long tidak tenang.
Mereka khawatir bahwa mereka mungkin tidak akan melewati gerbang gunung. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati rintangan pertama, itu akan sangat memalukan bagi mereka. Jika hatimu tidak tenang, akan sangat sulit untuk menunjukkan potensi sejatimu. Qin Zia perlahan berkata dari samping. Secara alami, dia mengacu pada Zhou Yu dan Liang Lama. Zhou Yu dan Liang Long merasa malu. Mereka pasti mengerti hal ini, tetapi sulit untuk menjaga hati mereka tetap stabil karena mengetahui kekurangan mereka sendiri. Tapi saat mereka tak berdaya duduk dan mulai menyesuaikan kondisi mental mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Ya ampun, jika bukan rumah bela diri Qin dari kerajaan Sky Fortune. Betapa beruntungnya bertemu denganmu." Petik 2. Qin Zia menoleh dan melihat seorang pria paruh baya tinggi dan kurus mengenakan jubah abu-abu panjang berjalan ke arahnya. Semua tersenyum. Qin Zia dengan sopan menangkupkan tinjunya sebagai salam, dan dengan dingin berkata, "Tuan rumah bela diri Luo, betapa senang melihatmu di sini." Martial Housemaster Luo melirik Lin Ming sebelum menyapu visinya di setiap murid kerajaan Sky Fortune, menyelidiki kultivasi mereka. Ekspresinya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Kerajaan Sky Fortune ini bahkan belum mengirim satupun murid periode Pulse Condensation. Satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu adalah Qin Xingxuan, tetapi dia masih terlalu muda, jadi dia tidak akan mendapatkan banyak hasil. Dia sudah mengharapkan kerajaan Sky Fortune menjadi bencana total selama pertemuan bela diri fraksi total ini. Martial Housemaster Qin, apakah ini 5 murid yang kamu bawa kali ini? Kenapa kamu juga punya satu di tahap awal penempaan tulang? Dengan kekuatan besar seperti itu, bukankah akan sulit untuk melewati gerbang? Tuan rumah bela diri Luo berkata dengan sentuhan sarkasme. Satu-satunya dengan kultivasi penempaan tulang awal adalah Ling Sen, kata-katanya terlalu keras dan kasar di telinga. Ling Sen membuka matanya untuk melirik Martial Housemaster Luo sebelum kembali ke keadaan meditasinya. Bagi seseorang seperti Ling Sen, yang terkadang impersonal dan sedikit berdarah dingin, bagaimana orang lain memandangnya tidak ada artinya. Kekuatan tidak hanya bergantung pada kultivasi. Qin Zia samar-samar berkata, sebelum menolak untuk berbicara dengan pihak lain lagi. Tuan rumah bela diri Luo ini adalah tuan rumah bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam bangsa Huo Luo. Dia dan Qin Zia telah menjadi murid bersama selama waktu mereka di 7 lembah mendalam, dan hubungan mereka agak berbatu. Setelah itu, mereka kemudian ditugaskan untuk memegang posisi master rumah bela diri di negara tetangga Huo Luo Nation dan kerajaan Sky Fortune. Bangsa Huo Luo dan kerajaan keberuntungan langit ditakdirkan untuk berada dalam kelompok yang sama. Sejak saat itu, kedua rumah bela diri telah berada dalam persaingan sengit yang diam-diam. Tuan rumah bela diri Luo tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menginjak punggung Qin Zia. Apa yang dikatakan tuan rumah bela diri Qin benar, memang benar bahwa kultivasi tidak mewakili kekuatan total seseorang, tetapi itu adalah faktor terpenting dalam menentukan kekuatan. Karena bangsa Huo Luo kami sangat dekat dengan kerajaan Sky Fortune Anda, nasib kami akan terjalin di pertemuan bela diri fraksi total ini, dan kami akan mengalami kehormatan dan aib bersama. Karena sudah begini, kita harus saling mendukung untuk mencapai hasil yang terbaik. Setidaknya, kita semua harus bisa melewati gerbang gunung. Petik 2. Saat tuan rumah bela diri Luo mengatakan ini, 10 murid muda berjalan ke depan dari belakangnya sebagai salam. Meskipun bangsa Huo Luo adalah negara kelas 2, bangsa Huo Luo beberapa kali lebih besar dari kerajaan Sky Fortune, dan dengan demikian, mereka diberi kuota 10 orang, bukan 5. 10 orang ini semuanya berusia sekitar 20 tahun. Ada 3 dari mereka yang budidayanya telah mencapai periode kondensasi pulsa awal, dan bahkan 1 yang telah mencapai periode kondensasi pulsa tengah.
Sisanya berada di tahap puncak Bonforging. Bangsa Huoluo berada di antara peringkat teratas di 36 negara. Karena itu, murid lokal mereka selalu memiliki sedikit sikap superior, belum lagi mereka memiliki beberapa orang yang budidayanya melebihi siapapun dari kerajaan Sky Fortune sejauh ini. Secara keseluruhan mereka memiliki 6 orang di puncak penempaan tulang, 3 di kondensasi pulsa awal, dan 1 di kondensasi pulsa tengah. Sebagai perbandingan, Kerajaan Keberuntungan Langit memiliki 1 di penempaan tulang awal, 1 di penempaan tulang tengah, dan 3 di penempaan tulang puncak. Perbandingan kultivasi ini benar-benar di luar proporsi. Senyum tuan rumah bela diri Luo menjadi lebih cemerlang, dia hanya tertarik untuk pamer. Bakat bangsa Huoluo memandang Lin Ming dan kelompoknya dengan jijik di mata mereka. Zhou Yu dan Liang Long mengerutkan kening, menekan amarah yang membara di hati mereka. Sebagai orang jenius, mereka selalu bangga dan sombong. Apa yang paling tidak mereka tahan adalah diinjak oleh orang lain. Pada saat ini, Lin Ming menggosok dagunya, mengingat sesuatu. Bangsa Huoluo. Dia ingat kolam serafik bangsa Huoluo yang terletak di Gunung Kolam Serafik. Itu adalah kolam air dewa yang berisi energi asal surga dan bumi yang sangat murni, dan itu sangat bermanfaat bagi seniman bela diri manapun di bawah alam Hautian. Pada awalnya, Qin Zia palsu telah menggunakan Seraphic Pond Mountain sebagai umpan untuk menipu Lin Ming dan memancingnya keluar dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia telah berkendara ke Wilderness Selatan dengan Heavenly Wind Eagle dan rencana gelap ini hampir membunuhnya. Berpikir ini, Lin Ming agak bijaksana saat ia melihat pemuda periode kondensasi puls tengah. Wajah pemuda itu memiliki corak arogan tertentu padanya. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk menjadi seperti ini. Untuk mencapai periode kondensasi pulsa tengah pada usia 21 tahun cukup layak bahkan di fraksi total 7 lembah mendalam. Bangsa Huoluo memiliki kolam serafik serta lahan yang lebih luas dan lebih banyak sumber daya. Dengan demikian, murid mereka dapat menikmati lebih banyak sumber daya daripada yang berasal dari kerajaan Sky Fortune. Tidak aneh atau mengherankan bahwa mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Pemuda periode kondensasi puls tengah ini pasti mandi di perairan kolam serafik. Lin Ming menebak, dia tidak peduli dengan tampilan penghinaan di mata orang lain. Sebaliknya, dia menatapnya dari atas ke bawah, menilai dia seolah-olah dia adalah mangsa yang lezat. Lin Ming sudah memperhatikan konflik antara Qin Zia dan Martial House Master Luo. Martial House Master Luo jahat dan kasar, seperti ular di rumput. Adapun Qin Zia, dia tidak repot-repot menanggapi sisi lain. Mungkin ada dendam lama di antara kedua pria paruh baya itu. Berpikir ini, bibir Lin Ming melengkung dengan senyum licik. Dia mengirim transmisi suara esensi sejati ke Qin Zia. Qin Zia sudah duduk kembali, bersiap untuk kembali ke meditasi, sepenuhnya mengabaikan tampilan pamer Martial House Master Luo. Tapi setelah dia mendengar transmisi suara esensi sejati Lin Ming, dia membuka kedua matanya untuk melihat Lin Ming dengan ekspresi aneh. Anak ini, dia sangat nakal. Pada pertemuan bela diri fraksi total, 36 negara kita berada di sisi yang lebih lemah. Itulah mengapa kita harus saling membantu dan menunjukkan front persatuan. Huoluo Nation dan Sky Fortune Kingdom adalah saudara, itulah mengapa kita akan berada di grup yang sama. Ketika saatnya tiba dan jika kita bertemu satu sama lain di panggung bela diri, kita harus menunjukkan belas kasihan dan meringankan tangan kita, jangan sampai kita saling menyakiti dan menemukan pertandingan berikutnya menjadi lebih sulit. Petik 2. Tuan rumah bela diri Luo mengatakan ini dengan nada sombong. Maknanya secara alami memiliki murid-murid bangsa Huoluo menunjukkan belas kasihan dan tidak melukai murid kerajaan Sky Fortune. Saat ini, Qin Zia mengambil kata-katanya dan tiba-tiba berkata,
Pada saat itu kita seharusnya tidak bertarung dengan tangan yang berat. Lin Ming, Ling Sen, jika saatnya tiba, ingatlah untuk bersikap lembut dan jangan terlalu menyakiti mereka, mengerti? Petik 2. Ya, tuan rumah bela diri. Saya akan mencoba yang terbaik. Lin Ming menjawab dengan senyum nakal. Adapun Ling Sen, dia hanya menganggukkan kepalanya, tidak jelas situasinya. Saat Qin Zia mengatakan ini, tuan rumah bela diri Luo tampak sedikit tertekan. Apa artinya ini? Sejak kapan giliran Anda untuk menunjukkan belas kasihan kepada kami? 10 murid yang dibawanya juga terlihat bahagia. Mencoba yang terbaik, jangan menyakiti mereka. Anda benar-benar bisa mengatakan ini dengan wajah lurus. Terutama melihat wajah tersenyum Lin Ming. Nanti, mereka akan membalas budi dan memukulnya sampai hitam dan biru. Saat itu, mereka akan melihat apakah dia masih bisa tersenyum seperti itu atau tidak. Hehe, Qin Tua, kamu benar-benar percaya pada murid-muridmu. Betapa percaya diri. Tuan rumah bela diri Luo berkata dengan seringai, ejekan bersembunyi di antara semua kata-katanya. Tidak apa-apa. Kali ini saya membawa beberapa murid yang kekuatannya cukup baik. Tidak masalah jika mereka melompat ke beberapa alam untuk melawan orang lain. Petik 2. Oh, begitu. Yang mana? Tuan rumah bela diri Luo tersenyum ketika dia mendengarkan Qin Zia mengatakan omong kosongnya. Dia berpikir bahwa ketika waktunya tiba, dia akan mengeksposnya ke dunia, dan kemudian, dia akan melihat apakah Qin Zia masih memiliki udara untuk mengoceh lagi. Misalnya, Lin Ming. Qin Zia berkata, menunjuk ke arah Lin Ming. Dia berkata, jangan melihat puncak kultivasi Bon Forging Lin Ming. Tidak masalah sama sekali baginya untuk berurusan dengan seniman bela diri periode kondensasi puls menengah. Petik 2. Suara Qin Zia baru saja jatuh ketika pemuda periode kondensasi puls tengah dari bangsa Huo Luo dengan dingin mendengus dan berkata, benarkah? Maka saya harus meminta nasihat. Petik 2. Ketika dua master rumah bela diri paruh baya berbicara, dialog mereka cukup kasar. Tapi karena Qin Zia telah menyebutkan periode kondensasi puls tengah, dia jelas membidiknya. Jika dia bisa mentolerir ini, apalagi yang harus dia toleransi? Jangan terlalu cemas. Bangsa Huo Luo dan kerajaan keberuntungan langit akan bertemu satu sama lain cepat atau lambat. Lin Ming, ingatlah untuk menggunakan tangan yang ringan, jika tidak Anda bisa melukai mereka dan merusak hubungan kita. Qin Zia dengan santai mengucapkan kata-kata yang menjengkelkan ini seolah-olah dia tidak peduli. Pemuda periode pulse condensation tengah berada pada titik dalam hidupnya di mana dia dipenuhi dengan keberanian yang melimpah dan sikap berkepala panas, dan dia telah dikenal sebagai seorang jenius sejak kecil. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan dan provokasi seperti itu? Dia mengambil langkah ke depan dan dengan dingin berkata, Lin Ming, saya Wang Mu dari Huo Luo Nation. Kita bisa mengadakan pertandingan kecil sekarang jika kamu mau. Petik 2. Lin Ming hanya tersenyum kembali, tidak mengatakan apapun. Martial House Master Luo melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Wu yang impulsif. Di tempat yang sesak, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dalam seni bela diri. Tuan rumah bela diri Luo tertawa, dan berkata sambil tersenyum, Tuan rumah bela diri Qin, adikmu di sini cukup percaya diri. Apa yang terjadi jika Anda kalah? Petik 2. Ini, haha. Qin Zia hanya tersenyum, tidak berbicara lagi. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, jika aku kalah, aku akan memberimu harta karun tingkat tinggi. Tuan rumah bela diri Luo hanya mencibir, tidak menanggapi. Ada perbedaan kualitas yang besar di antara harta langkah manusia bermutu tinggi. Dia tidak mengharapkan Lin Ming untuk keluar dengan sesuatu yang berharga. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak akan meremehkan sekilas ke arah harta karun tingkat tinggi yang rendah.
Lin Ming juga berkata, dan kemudian, saya juga akan menambahkan Blue Miracle Pill dan sebotol body spiritual icor. Pil keajaiban biru dan icor spiritual tubuh ini adalah hadiah yang dia peroleh dari Qin Zia karena mengalahkan Ling Shen dan Taku. Dia masih belum menggunakannya. Saat Lin Ming mengatakan ini, wajah Wang Mu berubah. Pil keajaiban biru dan sebotol icor spiritual tubuh tidak akan berdampak kecil pada kultivasinya. Dia segera setuju dan berkata, baiklah, saya akan memegang kata-kata Anda. Tentu saja, saya juga bisa bersumpah di hati seni bela diri saya. Tapi, bagaimana jika saya menang? Lin Ming berkata dengan tiba-tiba, sifat liciknya keluar karena semua ekor rubahnya terbuka. Dalam taruhan seperti ini, adalah umum untuk mempertaruhkan semua harta benda. Lin Ming sudah terlalu akrab dengan pemandangan seperti ini. Apa katamu? Wang Mu tertawa. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Sederhana. Jika saya menang, saya ingin berenang di kolam serafik bangsa Huoluo beberapa kali. Episode ke-240, dengan judul Pengadilan Gerbang Gunung. Langsung ke dalam alurnya. Jadi mereka punya ide ini selama ini, sepertinya mereka menyukai kolam serafik Huoluo Nation saya. Tuan rumah bela diri Luo tidak bodoh. Dia tahu ada yang aneh dengan cara Qin Zia berbicara beberapa saat yang lalu, ternyata dia sengaja memprovokasi dia. Tampaknya mereka benar-benar percaya pada Lin Ming mereka. Mungkin bocah lelaki itu benar-benar bisa melompati dunia dan melawan seniman bela diri periode kondensasi pulsa tengah. Tapi, Wang Mu bukan seniman bela diri periode kondensasi puls menengah biasa. Kecakapan tempurnya dapat dibandingkan dengan periode kondensasi puls akhir. Jika ini adalah angan-angan mereka, rencana mereka yang disusun dengan hati-hati semuanya salah. Martial House Master Luo menyipitkan matanya saat dia mulai menilai Lin Ming. Dia bertanya-tanya apakah anak laki-laki di depannya ini akan dapat berurusan dengan seniman bela diri periode kondensasi puls terlambat atau tidak. Namun, itu hanya probabilitas yang sangat rendah. Perbedaan antara tahap bone forging dan periode pulse condensation terlalu besar. Untuk bakat normal, bahkan melompati setengah ranah dianggap luar biasa. Tetapi untuk melompati seluruh dunia sangat jarang, bahkan dalam fraksi total 7 lembah mendalam. Karena peluang menang lebih besar daripada peluang kalah, Martial House Master Luo bermaksud menyetujui taruhan judi ini. Dia berkata, kolam serafik adalah tanah penting bagi bangsa Huoluo saya. Hanya ada sejumlah terbatas esensi sejati yang melekat yang terkandung di dalam perairan. Setiap tahun kami hanya dapat mengirim 3 atau 4 orang untuk menggunakannya. Dan untuk berpikir Anda bahkan ingin berendam di air beberapa kali, nafsu makan Anda cukup besar. Meskipun tuan rumah bela diri Luo tahu bahwa peluang menang lebih besar daripada kalah, dia masih ingin melindungi taruhannya dan memberi dirinya jalan keluar. Lalu bagaimana kalau satu kali? Lin Ming tahu bahwa pertama kali berendam di kolam serafik adalah yang terbaik. Jika dia terlalu banyak mandi di air, efeknya akan berkurang sampai tingkat yang tidak terlalu mencolok. Wang Mu berpikir bahwa Lin Ming hanyalah seorang idiot yang membara. Menurut pendapatnya, Lin Ming hanya menggali kuburannya sendiri dan secara pribadi membagikan harta karun yang begitu besar seperti Blue Miracle Pill dan Body Spiritual Icor. Yang pertama adalah pil tingkat atas, mampu meningkatkan kultivasi seseorang dan yang terakhir mampu membasuh otot dan sumsum seseorang, mengeluarkan racun pil dari tubuh mereka. Jika keduanya digunakan bersama, efeknya akan menjadi yang terbaik. Jika dia bisa meminum kedua obat ini, maka kultivasinya akan meningkat dan dia akan menjadi lebih dekat untuk mencapai periode kondensasi nadi yang terlambat. Namun, mengapa si idiot Lin Ming ini memiliki Blue Miracle Pill dan Body Spiritual Icor dan tidak menggunakannya pada dirinya sendiri? Sebaliknya,
dia sebenarnya merobek dirinya sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Berpikir tentang Blue Miracle Pill dan body spiritual Icor di masa depan, Wang Mu dengan bersemangat menjilat bibirnya, melihat Martial House Master Luo. Tuan rumah bela diri Luo menganggukkan kepalanya, menyetujui taruhan judi ini. Wang Mu buru-buru berkata, "Oke, jika saya kalah, maka Anda bisa menggunakan kolam serafik Luo Nation 1 kali. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda, saya juga akan mengambil sumpah di hati seni bela diri saya." Petik 2. Wang Mu takut Lin Ming nantinya akan mengingkari janjinya, jadi dia juga bersumpah di jantung seni bela diri sebagai asuransi. Wang Mu dan Lin Ming bertepuk tangan saat mereka mengucapkan sumpah, keduanya terlihat sangat bahagia. Tuan rumah bela diri Luo memandang Wang Mu dengan wajah tersenyum. Tetapi saat dia melirik senyum Lin Ming yang lebih cerah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan dua orang tertawa, pasti ada salah satu dari mereka yang cekikikan di dalam. 1 jam kemudian, melodi yang indah dan indah mulai turun dari pegunungan langit yang mendalam. Lin Ming mendongak dan melihat perahu biru dengan lembut melayang. Perahu itu panjangnya beberapa puluh kaki, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan tanda dan simbol aneh. Ada lingkaran cahaya berkabut yang menyelimuti perahu seperti cangkang telur, dan di depan perahu ada 3 orang berdiri berdampingan. 2 dari mereka adalah pria paruhbaya yang mengenakan pakaian ungu, dan 1 adalah wanita yang sangat cantik dengan pakaian putih. Meskipun mereka jauh dari kejauhan, Lin Ming masih bisa merasakan perasaan penekan samar yang datang dari ketiganya, tidak jauh lebih rendah dari aura yang diberikan Mu Qianyu. Xiantian ekstrim. Dari budidaya 3 orang ini saja, Lin Ming berpikir mereka mungkin tidak jauh lebih lemah dari Mu Qianyu. Namun, Mu Qianyu baru berusia 27 tahun. Adapun ketiganya, mereka bukan ayam pegas lagi. Perbedaannya terlalu besar. Pada saat ini, Qin Zia berbisik, pertemuan bela diri fraksi total akan menghadirkan Valley Masters. Ketiganya adalah Valley Masters of the Seven Valleys mendalam. Tetap diam dan jangan bersuara. Menghadapi kekuatan dan keagungan dari 3 Valley Masters, bahkan Qin Zia merasa tertekan. Dia tanpa sadar menahan nafas dan berdiri di sana dengan tangan santai. Perahu roh berhenti di atas gerbang. Wanita cantik berbaju putih melangkah maju, dan 10 jarinya berkedip saat dia membuat serangkaian segel. Dengan suara gemuruh, bebatuan gunung di depan semua orang mulai terbelah, dan retakan raksasa muncul saat batu mulai terkoyak. Tablet giok putih sepanjang 1000 kaki naik dari bebatuan dan melayang ke udara. Ada formasi susunan yang tertulis di tablet giok putih dan banyak segel dan rune perlahan mengelilinginya, bersinar dengan warna-warni. Di bawah tablet batu giok putih, tangga batu giok putih besar muncul dan membentuk jalur ke depan, membentang hampir 10.000 kaki menuju gerbang jarak. Di alun-alun di bawah, banyak talenta dan jenius muda menonton dengan mata lebar. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total, jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tablet batu giok putih besar yang bersembunyi di antara bebatuan. Jadi ini uji coba gerbang gunung. Lin Ming menyipitkan matanya saat dia melihat tangga giok putih raksasa. Setelah memperoleh fragmen jiwa kedua, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang formasi Arai. Dia bisa melihat bahwa batu giok putih di bawah tablet itu sebenarnya adalah ilusi yang dibentuk oleh formasi susunan. Ini adalah susunan pembunuhan ilusi. Semuanya ada 1080 anak tangga, masing-masing setinggi 1 kaki. Wanita cantik berbaju putih yang berdiri di atas perahu roh berkata, "Kamu punya waktu untuk menaiki tangga batu giok putih dan memasuki gerbang gunung. Nyalakan dupa." Petik 2. Saat wanita cantik itu selesai,
dia melambaikan tangannya dan melemparkan pembakar dupa raksasa ke alun-alun gunung. Ada dupa sepanjang 10 kaki yang setebal lengan dan ditempatkan di dalam, sudah menyala. Meskipun dupa ini tingginya 10 kaki, kecepatan pembakarannya jauh lebih cepat dari biasanya, itu mungkin tidak lebih lambat dari sebatang dupa biasa. Beberapa peserta pertama kali dari pertemuan bela diri fraksi total tidak dapat melawan, dan langsung meluncurkan teknik gerakan mereka untuk bergegas ke depan, seperti segerombolan belalang terbang menuju tangga giok putih. Tapi, para seniman bela diri yang telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total sepertinya tidak terburu-buru karena mereka perlahan-lahan naik tangga batu giok putih satu persatu. Melihat para pemula bergegas ke atas, pengatur waktu lama ini mencoba menyembunyikan senyum mereka, menunggu untuk melihat bagaimana peserta baru ini akan menderita. Anak tangga batu giok putih lebarnya 1000 kaki itu tidak ramai bahkan jika 2 atau 300 orang berdiri berdampingan. Setelah murid pertama melangkah ke tangga batu giok putih, sejumlah besar simbol mulai menyala di tangga. Saat simbol-simbol ini beredar, tekanan besar tiba-tiba menekan tangga batu giok. Beberapa murid yang belum dipersiapkan ditarik ke bawah oleh kekuatan yang luar biasa ini dan jatuh ke tangga batu giok, tampak bingung saat mereka menabrak lantai. Hati-hati, ada yang aneh dengan tangga ini. Melihat begitu banyak murid dikalahkan dengan begitu cepat, beberapa orang mulai berteriak ketakutan. Tapi kenyataannya, ini hanya masalah yang jelas. Jika tangga batu giok tidak memiliki ciri yang tidak biasa, bukankah semua orang akan bisa menaiki tangga hanya dengan dupa waktu? Dalam sekejap mata, beberapa lusin murid telah jatuh ke lantai. Tetapi murid-murid yang berpengalaman membungkuk untuk menurunkan pusat gravitasi mereka. Saat mereka menaiki tangga satu persatu, kecepatan mereka mulai menurun. Pada saat ini, perbedaan dalam kultivasi tiba-tiba tercermin untuk dilihat semua orang. Seorang gadis muda berbaju putih dan membawa sitar panjang sepertinya tidak terpengaruh oleh tekanan seperti orang lain. Langkahnya seperti angin sejuk saat dia melangkah menuju gerbang gunung dengan santai. Angin gunung membuat pakaiannya berkibar. Gadis muda itu memiliki sikap yang sangat tenang, sepertinya dia bahkan tidak berjalan menuju gerbang gunung, melainkan berjalan-jalan santai. Itu adalah murid langsung dari fraksi Siter, Qin Wuxin. Beberapa orang mengenali identitas gadis muda berpakaian putih itu. Semua murid diminta untuk berpartisipasi dalam uji coba gerbang gunung Total Faction Martial Meeting, murid langsung tidak terkecuali. Tetapi bagi mereka, ini hanyalah jalan-jalan, arai sihir ilusi langkah giok mungkin juga hanya ada dalam nama untuk mereka. Perbedaannya terlalu besar. Pikiran ini pasti lahir di hati beberapa orang. Orang-orang ini semua adalah bakat luar biasa dari keluarga atau negara bela diri mereka, dan tumbuh di bawah lingkaran cahaya menjadi seorang jenius. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Qin Wuxin, mereka bukanlah apa-apa. Ini tidak cukup untuk membuat mereka putus asa, tetapi pada saat ini, dua bayangan bergegas menaiki tangga batu giok. Meskipun mereka tidak setenang dan setenang gadis berpakaian putih, kecepatan mereka setidaknya 3 kali lebih cepat. Jiang Baoyun, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih cepat. Pemuda yang berbicara mengenakan pakaian serba putih. Dia memegang kipas di tangannya, dan dia tampak seperti dewa tampan yang dibuat dari batu giok paling murni. Di sebelahnya adalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun yang mengenakan pakaian serba hitam, membawa pedang panjang dingin di punggungnya. Alisnya miring seperti pedang dan dia memiliki ekspresi yang sangat serius, momentumnya luar biasa. Pemuda ini adalah murid langsung dari fraksi pedang, Jiang Baoyun, dan pria tampan yang memegang kipas di sampingnya adalah murid langsung dari fraksi Acaccia, Ouyang Ming. Keduanya cepat seperti hantu. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah mencapai tengah tangga giok,
di mana mereka berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke pintu masuk. Ada juga beberapa pahlawan muda dan kuat mengikuti di belakang Jiang Baoyun dan Ouyang Ming. Tapi, kekuatan mereka jauh lebih lemah, dan mereka hampir tidak bisa berdiri, bergerak perlahan selangkah demi selangkah. Dengan kecepatan seperti penyu, mereka mungkin tidak akan sampai di gerbang gunung sebelum dupa terbakar, atau bahkan sebelum matahari terbenam. Kelompok Qinzhia mulai berjalan. Ling Shen dan Lin Ming berinisiatif menaiki tangga batu giok terlebih dahulu. Begitu Lin Ming menginjak tangga pertama, dia merasakan tubuhnya tenggelam dan kecepatannya sangat turun. Murid langsung dari 7 lembah mendalam benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Bahkan seniman bela diri periode pulse condensation akan tertekan di bawah tarikan gravitasi yang hebat ini. Tapi, sebenarnya ada beberapa orang yang bisa menembakkan tangga giok ini seperti meteor. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia mengubah aliran esensi sejati yang beredar di tubuhnya, dan gelombang angin bertiup di sekelilingnya saat dia mengaktifkan Golden Rock menghancurkan Void. Tubuh Lin Ming menjadi seringan kapas, dan dia dengan mudah melayang ke atas. Dia tidak cepat, tetapi langkahnya sangat tenang, seolah-olah dia berdiri di atas awan. Meskipun tangga batu giok mengandung gaya gravitasi yang menakutkan, pada dasarnya tidak berguna di bawah konsep angin dan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Dibandingkan dengan Lin Ming, Ling Shen tidak begitu tenang. Dia jelas menaiki tangga batu giok menggunakan kekuatannya, tetapi kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari Lin Ming. Saat Ling Shen melihat Lin Ming terlihat seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di taman, Ling Shen terkejut. Sepertinya Lin Ming tidak menggunakan usaha sama sekali, sementara dia menggunakan 70% dari esensi aslinya. Semakin Ling Shen mengenal Lin Ming, semakin dia menemukan bahwa Lin Ming benar-benar tak terduga. Zhou Yu dan Liang Long menyaksikan Ling Shen dan Lin Ming memanjat dan bertukar pandangan pahit satu sama lain. Cepat atau lambat, mereka harus memakan konsekuensinya. Sekarang, mereka hanya bisa menahan diri. Lin Ming terlihat sangat santai, seharusnya tidak sesulit itu. Setidaknya, harus ada beberapa trik untuk itu. Zhou Yu menghibur dirinya sendiri, dan kemudian dia melangkah ke langkah batu giok pertama. Saat dia mengambil langkah, Zhou Yu langsung merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi timah, dan dia tenggelam. Untungnya, dia sudah mempersiapkan mental dirinya untuk ini, atau dia akan jatuh tersungkur di tanah dan mempermalukan dirinya sendiri. Gaya gravitasi yang sangat kuat. Zhou Yu mendorong esensi sejati di tubuhnya hingga batasnya, tetapi dia masih selambat seekor sapi yang menarik gerobak rusak. Liang Long bahkan lebih buruk dari Zhou Yu. Di tangga batu giok dia merasa seperti kedua kakinya telah terjebak dalam pasir hisap. Setiap langkah membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Melihat semua pahlawan muda berbakat bergegas melewatinya, dia hanya bisa berteriak. Sialan, apakah orang-orang ini benar-benar manusia? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.